Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Kaisar MM yang saya cintai, kajian pada pagi hari ini terkait dengan akhlakul karimah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dari berkibat dari firman Allah itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, Innama bu'itsu li utammima li karimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sahabat-sahabat Kaisar MM yang saya cintai, untuk itu dalam kita bergaul, dalam kita berucap dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai panutan kita, sebagai tuntunan kita dalam berperilaku, dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat, dalam bergaul, bersinergi dengan teman dan lain sebagainya. Harapnya kita berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini Allah mengutus langsung kepada Rasulullah untuk memperbaiki akhlak yang baik untuk kita semua. Maka dari itu, mari kajian pada pagi hari ini terkait dengan akhlakul karimah kita kupas secara tuntas untuk dapat kita miliki dan kita mengerti apa itu akhlakul karimah dan bagaimana manfaat-manfaat yang muncul ataupun diakibatkan oleh kita semua manakala tidak berakhlakul karimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak. Dan selamat datang untuk teman-temanku atau sahabat-sahabatku Kaisar MM pada pagi hari ini. Kaisar MM,
Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan saya Luciana dan dengan Bapak Ustadz Fathul Mubarak SPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Lucy. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu akhlakul karimah. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu apa itu akhlakul karimah, mari kita belajar bersama-sama dengan Bapak Fathul Mubarak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Kaisar MM yang saya cintai, begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk itu mari syukur bersama dengan mengucapkan kalimah tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai dunia ini sampai kelak di akhirat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan pada kajian pagi hari ini seperti yang disampaikan Mbak Lucy, kita akan berbicara terkait dengan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 21 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Sahabat-sahabat Kaisar MM yang saya cintai, kita dalam hidup di dunia ini harus memegang teguh, harus melaksanakan akhlakul karimah. Kenapa demikian? Supaya terjaga ketentraman, supaya terjaga keharmonisan. Lah apa itu akhlakul karimah? Ada ulama yang mengatakan akhlakul karimah adalah akhlakul mahmudah juga. Artinya apa? Akhlak itu perangai, tabiat ataupun kebiasaan. Karimah artinya yang terpuji atau yang baik. Sehingga akhlakul karimah adalah suatu perilaku, suatu kebiasaan dari seseorang yang baik ataupun yang terpuji. Akhlak di sini kita bagi menjadi dua, yaitu akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang khalik ataupun pencipta, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah dengan akhlak demikian, maka surga, balasan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang berakhlak yang baik. Karena dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, maka Allah akan memberikan kepadanya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup dari dunia ini sampai insya Allah kelak di akhirat nanti. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Artinya apa? Dalam pergaulan sehari-hari, dalam berteman, maka kita harus menjunjung tinggi akhlak yang terpuji tersebut. Baik dari ucapan kita, senantiasa kita pikirkan sesuatu yang keluar dari ucapan kita diharapkan sesuatu kalimat yang menyenangkan, kalimat yang tidak menusuk perasaan orang lain, kalimat yang tidak menjadikan sakit hati orang lain,
kalimat yang tidak menjadikan kecewa orang lain. Jadi sesuatu yang keluar dari lisan kita, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan. Termasuk juga perilaku kita. Perilaku kita dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga muncul perilaku-perilaku yang terpuji, baik sesama manusia dan juga perilaku terhadap alam sekitar. Apa itu perilaku terhadap alam sekitar yang merupakan akhlakul karimah? Salah satu contohnya adalah kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita memanfaatkan sumber daya alam, khususnya air, dengan sebaik-baiknya. Tidak terlalu boros untuk menggunakan sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya itu adalah untuk kebutuhan dan kebahagiaan kita semua. Dalam hal ini, kisah sedikit telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan anaknya Siti Aisyah. Ya, anakku, sekiranya perbuatan apa yang belum saya kerjakan sepeninggal Rasulullah? Ya Abi, ada satu perbuatan yang belum Abi kerjakan. Apa itu, nak? Selama hidupnya Rasulullah selalu menyiapkan dan menyuapi orang tua yang buta di pojok pasar. Mendengar itu, Abu Bakar segera untuk menuju ke pasar tersebut. Ditemuinya orang tua yang buta itu. Tapi begitu ditemui, terkejutlah Abu Bakar. Karena apa? Dari lesan orang buta itu senantiasa menghujat, mencela Rasulullah. Muhammad, kau orang tercela. Muhammad, kau orang terlaknat, dan sebagainya. Abu Bakar heran, kenapa orang seperti ini Rasulullah kok begitu ikhlasnya untuk menyuapi beliau. Setelah itu Abu Bakar menyiapkan diri untuk menyuapi orang buta tersebut. Tetapi tidak disangka-sangka orang buta tersebut meludahkannya, memuntahkan lagi makanannya. Bahkan bertanya, kamu bukan orang yang seperti biasanya. Kamu bukan orang yang biasa menyuapi setiap hari. Iya, memang aku memang bukan orang yang kau maksud. Ketahuilah, aku Abu Bakar, sahabat orang yang kau maksud. Dan ketahuilah, hei orang tua, orang yang senantiasa menyuapimu itu adalah orang yang senantiasa kamu cela, orang yang senantiasa kamu hina, kamu perolok-olok. Itulah dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar keterangan dari Abu Bakar, maka lemaslah si orang tua buta tersebut. Sambil menangis, ia berkata, ya Abu Bakar, ketahuilah, saat ini juga saya ingin masuk Islam, tolong tuntunlah. Akhirnya dituntun oleh Abu Bakar membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian sekelumit kisah manfaat fadilah dari akhlakul karimah, sehingga bisa membimbing orang yang semula tidak iman menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat yang banyak lagi manakala kita semua mau dan berkenan untuk berakhlakul karimah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi itu tadi apa itu akhlakul karimah ya teman-teman. Nah baiklah, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Ustadz Fathul Mubarak ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Program Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Oke, masih pada semangat nih teman-teman? Masih. Alhamdulillah kalau masih pada semangat ya. Nah, kita hari ini masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Nah, di sini untuk sahabat-sahabat Kaisar yang ada di sini, ada yang mau tanya nggak nih? Saya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra Agustia dari 11 Multimedia 3. Ustadz, saya ingin bertanya, apa sih kriteria seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik? Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Putra yang menanyakan terkait dengan kriteria orang yang mempunyai akhlakul karimah. Kriteria orang yang mempunyai akhlakul karimah itu ada 2 minimal. Yang pertama adalah ucapannya bagaimana. Ucapan atau sesuatu yang keluar dari lisannya itu dilihat bermanfaat atau tidak, kemudian menimbulkan madharat atau tidak. Artinya ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan kepada lawan bicaranya. Ucapan yang keluar dari lisannya ucapan yang menenteramkan hati teman bicaranya. Itu menunjukkan akhlak yang terpuji. Demikian juga perbuatannya. Perbuatannya senantiasa tidak menjadikan orang lain rugi. Perbuatannya senantiasa tidak menjadikan orang lain sakit hati. Perbuatannya tidak menjadikan orang lain itu menjadi kecewa. Artinya perbuatannya senantiasa dijaga untuk menimbulkan kemaslahatan, untuk menimbulkan manfaat yang baik bagi teman bicaranya atau teman-teman pergaulannya. Demikian. Nah, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk sahabat-sahabat di sini ada yang mau tanya lagi nggak nih? Saya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari kelas 11 Multimedia 2. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki akhlak yang baik, Ustadz? Oh ya, Mbak Sabrina ya, pertanyaan yang bagus juga. Apa yang terjadi manakala kita tidak berakhlakul karimah? Coba Anda bayangkan, manakala Anda berhubungan dengan orang lain, orang tersebut tabiatnya tidak baik, orang tersebut ucapannya tidak menyenangkan. Tentunya dalam bergaul itu rasa di hati kita, saya yakin kurang sreg, kurang nyaman. Karena apa? Teman kita berbicara, omongannya mungkin jorok, omongannya mungkin kasar, dan sebagainya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, yang notabene tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti, tentunya kita tidak akan merasa nyaman. Maka manakala tidak menjunjung akhlakul karimah, pergaulan itu tidak akan baik di akhirnya. Dan juga dalam berteman tidak menjunjung akhlakul karimah, maka pertemanan itu tidak mungkin dapat istiqomah. Salah satunya akibat seperti itu, masih banyak akibat yang lain. Demikian. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Nah, di sini ada nih Tat, ada yang tanya dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah. Iya, Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kita harus memiliki akhlak yang baik? Ya, terima kasih dari sahabat Kaisar yang di rumah menanyakan alasan kenapa kita harus berakhlakul karimah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis diterangkan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari bahwa
Innama bu'itsu li utamima li karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sahabat Kaisar yang saya cintai, merujuk dari tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betapa pentingnya akhlakul karimah. Yang pertama adalah dengan kita berakhlakul karimah berarti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Yang kedua, dengan akhlakul karimah insya Allah derajat kita di masyarakat akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita ketahui di masyarakat orang yang berakhlak yang baik, akhlak yang terpuji tentunya mendapat kedudukan yang lebih daripada mereka yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Orang yang punya akhlak yang tinggi, yang baik, yang mulia di masyarakat tentunya akan lebih disegani, lebih dihormati, mendapat tempat yang lebih dari mereka yang akhlaknya kurang baik. Jadi pada dasarnya alasan kenapa kita harus berakhlakul karimah sebenarnya adalah ridho ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang berguna, insan-insan yang bermartabat, derajatnya tinggi di suatu masyarakat atau di dalam pergaulan kita menjadi insan-insan yang berguna. Demikian, Mbak. Baiklah, terima kasih Bapak. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kaisar yang ada di rumah. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari sahabat Kaisar yang ada di rumah juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong, Ustadz apa manfaat ketika kita memiliki akhlak yang baik? Ya, baik sahabat Kaisar yang ada di rumah menanyakan apa manfaat kita mempunyai akhlak yang baik. Seperti yang telah disampaikan ataupun saya sampaikan di awal, manfaat kita berakhlakul karimah atau akhlak yang baik salah satunya adalah akan menjunjung ataupun meningkatkan derajat kita di pergaulan di masyarakat. Akhlak yang lain yaitu manfaatnya adalah untuk menjaga ketentraman baik di masyarakat maupun di lingkungan yang lain. Karena dengan akhlakul karimah orang saling bersinergi, saling berhubungan, menjunjung tinggi, hormat menghormati, sopan santun yang baik, sehingga hubungan itu akan terjaga dengan baik. Salah satu akhlak yang baik juga terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Kalau kita berakhlak yang baik, tentunya kita bisa menjaga lingkungan kita, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, maka manfaatnya juga akan kembali kepada pribadi, pada keluarga kita. Bagi contoh, manakala kita tidak berakhlak dengan baik, menebang pohon semau gue tanpa adanya penjagaan hutan, maka akibatnya bisa dipastikan hujan yang begitu lebat akan menjadikan banjir yang efeknya, akibat negatifnya juga akan kembali kepada kita semua. Demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, terima kasih untuk teman-temanku yang udah bertanya. Nah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Fathul Mubarak SPD yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dari Bapak Fathul Mubarak. Nah, untuk teman-teman, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pak Ustadz, kita ada yel-yel nih dari sahabat-sahabat Kaisar. Ya. Kita yel-yel bareng-bareng ya. Teman-teman nanti jawab yang semangat ya. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa dan hebat. SMK Veteran 1 Sukoharjo. Bersatu maju nomor 1. Terima kasih. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa saksikan episode berikutnya di YouTube channel Ratu Multimedia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, sekian acara pada pagi hari ini. Saya Luciana, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.